warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian tafsir ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini. Setelah 2 minggu atau 2 pertemuan saya tidak bisa hadir. Yang pertama karena ada acara kepentingan keluarga, yang kedua ada sakit, ya, diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit fisik itu yang sakit bisa merasakan sakitnya, sementara orang lain tidak merasakan bahwa diri ini sakit kecuali diberitahu. Tapi kalau sakitnya non fisik, sakit jiwa, boleh jadi yang sakit tidak menyadari, tapi justru orang lain yang merasakan dampak negatifnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sihah wal afiyah. Jadi sihah itu lebih kepada fisik, sementara afiyah lebih kepada psikis, kejiwaan. Sehat fisik dan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini kita akan memulai kajian Quran surah Al-Bayyinah, yaitu surah yang ke-98. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surah ini disebut oleh jumhurul ulama termasuk surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sehingga disebut dengan Madaniyah. Ada banyak nama tentang surah ini, tapi yang lebih terkenal adalah nama Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya Al-Hujjah Al-Wadihah, dalil atau argumentasi yang jelas. Jadi, kalau arti harfiahnya Al-Bayyinah itu penjelasan. Para ulama lebih menekankan kepada pembawanya. Siapa yang membawa penjelasan itu? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah mubayyin, tapi sekaligus sebagai bukti kebenaran. Jadi kalau ingin tahu tentang apa indahnya Islam, itu tidak hanya atas penjelasan Rasul, tapi akhlak Rasul itu pun sudah merupakan bukti keindahan Islam.
Jadi al-bayyinah ini bisa pada apa yang disampaikan Rasul dan juga bisa langsung rujuk pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Islam, indahnya Islam langsung bisa melihat pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lainnya banyak. Ada yang menyebut dengan surah lam yakun karena diawali dengan kata yakun. Ada yang menyebut dengan al-qayyimah yang tegak lurus, sempurna tegak lurus, karena ada di antara ayatnya yang menggunakan kata al-qayyimah. Bahkan ada yang menyebut juga dengan al-bariyah, surah yang mengandung kebaikan-kebaikan. Mari kita awali insyaallah pertemuan hari ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita akan bahas 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala pada 3 ayat pertama ini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Cukup 3 ayat. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tidak mengetahui kenapa pada ayat pertama langsung Allah menyatakan dengan bahasa lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir itu baik dari golongan ahli kitab atau orang-orang yang menyembah patung berhala tidak akan melepas kekufuran mereka sampai datang bukti atau penjelasan, sampai datang hujjah yang jelas. Ini sedikit kebingungan, kok tiba-tiba muncul ungkapan begini. Sehingga salah seorang mufassir besar namanya Al-Wahidi menyebut bahwa di antara ayat yang paling sulit dipahami dari sekian banyak ayat Al-Quran itu adalah awal surah Al-Bayyinah. Ayat yang paling dipahami, kata Imam Al-Wahidi. Kenapa? Karena tidak ada pengantar yang kemudian menyimpulkan, memberikan informasi orang-orang kafir itu tidak akan melepaskan agama mereka sebelum datangnya bukti yang jelas. Nah, kemudian para ulama mencoba untuk memahami konteks ayatnya, sehingga nanti menjadi jelas kenapa Allah menyebutkan demikian. Jadi ayat ini sungguhnya kembali kepada masyarakat di sekitar Rasulullah, yaitu di kota Madinah. Di kota Madinah ini ada 3 kelompok masyarakat dengan kaum muslimin. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab itu minal yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Ini 2 kelompok. Yang kedua adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang
tidak mengenal Allah. Ya, dia menyembah patung. Itu juga ada di kota Madinah. Dan komunitas yang keempat adalah tentu kaum muslimin, ya, baik yang termasuk muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan kaum Ansor yang datang menyambut saudaranya dari yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi ada 4 kelompok. Nah, 2 kelompok pertama terutama, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sungguhnya sudah tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir, nabi penutup. Karena itu sudah diinformasikan oleh Allah dalam kitab, baik kitab Taurat untuk Yahudi maupun kitab Injil untuk kalangan orang Nasrani. Sudah tahu, ciri-ciri sudah tahu. Mereka itu sebelum nyata datangnya Nabi terakhir itu, mereka menyatakan, saya tidak akan melepaskan agama saya sebagai orang Yahudi atau Nasrani sebelum memang nyata benar datangnya Nabi terakhir itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah? Lam yakunil ladzi kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya dulu mungkin menyatakan begitu, tapi apakah benar nanti setelah Nabi Muhammad mereka akan masuk Islam? Allah masih menyatakan itu sesuatu yang sulit terjadi. Sulit terjadi. Jadi kemauan untuk menerima Islam itu demikian beratnya, meskipun sudah buktinya nyata, Nabi yang mereka dambakan itu ternyata sudah datang. Ketika datang benar, tidak menjamin mereka kemudian masuk Islam. Jadi alhamdulillah kita, panjenengan, saya, keluarga kita itu meskipun tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah Allah untuk masuk Islam. Pertahankan sampai ajal kita. Semoga Allah menolongnya. Amin. Jadi itulah kemudian bisa sedikit banyak dipahami. Para ulama asalnya ini menyebut termasuk ayat yang paling sulit untuk dipahami, karena seakan-akan ada vonis orang-orang kafir itu dan orang musyrik tidak akan masuk Islam sampai datangnya al-bayyinah, hujjah yang jelas, yaitu hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi ini ya, oleh para mufassir termasuk diantaranya Nawawi Al-Bantani disebut dengan al-bayyinah. Bukan hanya yang disampaikan Nabi, tapi Nabi sendiri al-bayyinahnya. Karena lianna majmu' al-akhlaq al-hasilah fihi kana baghliwan ila haddi kamalil i'jaz. Kenapa Nabi itu menjadi hujjah yang jelas akan kebenaran Islam? Akhlak Nabi yang demikian luhurnya itu sudah sampai pada batas yang disebut dengan batas kesempurnaan kemukjizatan. Kadang banyak orang ingin menyampaikan kebenaran, tapi caranya dengan cara yang kasar. Isinya benar, tapi caranya yang kasar. Apa yang terjadi? Orang menolak karena caranya kasar. Ada orang yang menyampaikan kebenaran, bahkan mungkin ala kadarnya,
tapi dengan caranya yang luar biasa halusnya dan dilakukan oleh dirinya. Nah, ini yang paling banyak berhasil. Jadi para ulama sepakat bahwa dakwah yang paling fasih itu adalah hal, dengan tingkah, dengan perilaku, dengan contoh. Dakwah yang paling banyak berhasil kalau memberi contoh, bukan sekedar menjelaskan. Termasuk kita, bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau putra-putri kita ingin menjadi orang-orang yang baik, bukan sekedar menjelaskan, tapi ayo jadikan orang tua itu sebagai contoh. Jadi anak nggak perlu banyak bertanya. Bagaimana pribadi mulia itu langsung lihat orang tuanya. Orang tuanya sudah menjadi penjelas bagi si anak bagaimana menjadi orang baik. Nah, itulah kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus satu kata bahwa Nabi Muhammad adalah uswah hasanah untuk diri kita semua, menjadi cermin teladan terbaik untuk diri kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga kesimpulannya pada ayat pertama itu semacam informasi dari Allah. Mana sungguhnya watak dari ahlul kitab itu, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang musyrik itu. Kebenaran apapun, ya, kalau hanya disandarkan pada kemampuan akal saja, itu belum bisa dipastikan mengantarkan kepada hidayah. Jadi akal ini harus mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, sehingga kebenaran yang diterima oleh akal bisa mengantarkan kepada hidayah. Jadi orang-orang ahli kitab itu bukan tidak mengenal Nabi. Beliau tahu betul Nabi. Bahkan disebut mereka tahu betul siapa Muhammad itu, seperti tahunya mereka kepada anak-anak mereka. Tapi kenapa tidak mengantarkan mereka kemudian berbondong-bondong beriman? Kan itu bahwa hidayah itu sesungguhnya adalah prerogatif Allah Subhanahu. Allah yang ngasih hidayah kepada seorang untuk menerima kebenaran Islam. Banyak orang cerdas tapi tidak dituntun dengan hidayah. Artinya apa? Ia hanya tinggal cerdas, tidak sampai menemukan kebenaran Islam. Jadi itu statement awal surah ini. Jadi panjenengan yakinkan Nabi Muhammad itu Rasulullah, ya? Yakin ya? Yakin gak ini? Harus yakin. Mohon maaf suara saya masih agak serak soalnya. Bagaimana cara meyakinkan bahwa Nabi itu memang apa yang bisa diajukan bukti? Kenapa bukti aja kanjeng Nabi ini kalakar Rasulullah utusna Allah? Kenapa kira? Beda Al-Quran. Saya tidak mau sebut Al-Quran. Kan pun sering kali itu mengulang. Yasin wal Qur'anil Hakim ka laminal mursalin. Nah, cuma Nabi orang pun bisa menyampaikan Al-Quran, tapi perilakunya
sebagaimana Al-Quran, orang bertanya, benarkah ia utusan? Sehingga ketika ia berani menyampaikan Al-Quran, maka pada saat yang sama dirinya menunjukkan bahwa dirinya adalah Al-Quran itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi Kak Dinto adalah Al-Quran. Kalau ingin tahu Al-Quran berjalan, lihatlah Nabi. Kadang orang itu sulit mencerna Al-Quran, tapi akan lebih mudah kalau melihat contoh langsung mana Al-Quran diamalkan dalam sehari-hari. Gimana caranya? Lihat kehidupan Rasulullah 24 jam. Baik sebagai pribadi, sebagai kepala negara, sebagai seorang suami, sebagai seorang rasul, Nabi mencontohkan itu semua. Itulah cara yang paling mudah untuk mencari dari Al-Quran. Maka Nabi disebut dengan Al-Bayyinah itu sendiri. Paham maksudnya? Paham. Nah, penegasan itu kemudian kita berikutnya. Ketika Allah menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina yahumul bayyina. Apa bayyina itu kan? Rasulun minallah. Atau badal, Nabi Jepun orang Arab badal. Nah itu Rasulun minallah. Makanya para ulama katakan bahwa al-bayyinah itu huwa Muhammad Rasulullah. Mungkin gak dinta Nabi nyari orang pintar, orang alim, insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Tapi Nabi nyari orang bisa etero melarat. Munkun pakon medepak, pakon apidato, pakon morok, ini pula banyak, insya Allah. Keng Nabi bisa etero dalam kaudi di area dan sekoni bisa. Yang kita bagi atau cumanlah semakin akhir. Nah, jadi yang jelas dalam ayat kedua Kak Dinta, makna al-bayyinah itu Rasulun minallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa yang Nabi Kak Dinta yatlu suhufam mutahharah. Nabi itulah yang membacakan suhuf Kak Dinta, lembaran-lembaran, jamak dari sahaifah. Jadi Nabi banyak suhuf. Nabi pas bindel jadi satu dengan mushaf. Itu dengan Nabi beristilah mushaf Al-Quran, artinya itu suhuf yang sudah dijilid jadi satu. Disebut kalaban mushaf. Munkun selembar sahaifah. Kalau banyak suhuf dijilid jadi satu menjadi mushaf. Suhuf Kak Dinta lembaran-lembaran kitab suci yang disucikan. Dalam Al-Quran Kak Dinta para busteja, kata tilawah itu hanya digunakan oleh menyatakan pembacaan pada yang benar. Nabi mau sebagus sebenar Kak Dinta Allah menggunakan kata tilawah. Tidak hanya sekedar kata. Jadi makanya pada musabaqah tilawatil Quran. Tilawah. Jadi yang dibaca itu sesuatu yang benar dan pasti benar. Allah menggunakan
untuk objek kata dinto. Pon apa yang dibaca tada lain kadinto Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi mana panjenengan dalam ayat lain ya, fa bidzalika falyafrahu, kita kan itu pakon ngabunga pakon perak kalaben dua hal selma dua kalaben beden Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabunga. Nah di antara bentuknya kadinta menabi masyarakat Madura diwujudkan ibadah haflah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Nabi Maulid Nabi kadinta sudah dua. Sebab utama ini ngabunga karena Rasulullah yang membawa Al-Qur'an. Nang ayat itu sami. Artinya datangnya Rasul kadinta sebagai bayyinah, dia juga yang menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Dua hal kadinta harus menjadi sebab kita untuk bergembira. Bentuk kegembiraan masyarakat Madura diwujudkan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ayat ketiga kadinta fiha kutubun qayyimah. Dan dalam suhuf kadinta ketentuan-ketentuan Allah qayyimah yang pasti benar, yang sempurna kebenarannya. Jadi Al-Quran kadinta yang pasti benar. Kebenaran Al-Quran kadinta mengalahi ilmu pasti. Karena dijamin oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ini pasti benar. Jadi kalau ilmu pasti itu masih mungkin Nabi tauhidnya. Tapi ketika Al-Quran kalamullah itu disebut dengan wajibul wujud. Nah di antara yang melampaui itu yang disebut dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah kadinto pasti benar. Jadi melampaui ilmu pasti. Sangkuna mangkan beda ungkapan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak perlu ada pemaksaan untuk masuk Islam. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Orang kadang oning sebener ben sesalah, tak perlu dipaksa untuk menerima kebenaran. Beda susu, beda arak. Oning ini susu, ini arak. Jadi orang ketika disuruh minum tidak perlu dipaksa untuk minum susu, karena sudah tahu bedanya antara susu dan arak. Kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sesuatu yang pasti benar. Orang sudah paham betul, sehingga kenapa Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak perlu ada pemaksaan, karena sesuatu yang sudah pasti benar itu pasti akan dipilih. Orang yang sehat akalnya tidak akan memilih sesuatu yang pasti salah. Dia akan pilih sesuatu yang pasti benar. Paham ini? Sehingga jangan ada liberalisasi. Ada yang mengatakan, oh berarti Islam nggak perlu ada pemaksaan. Memang nggak perlu dipaksa. Nggak perlu dipaksa. Nggak perlu dipaksa. Orang makan saja diperintahkan oleh Allah, kulu washrabu wala tusrifu, dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan.
Apa hukum makan? Padahal ini perintah. Hukum makan itu sepakat para ulama itu mubah, bukan wajib. Kenapa nggak diwajibkan? Karena orang akalnya sehat itu nggak perlu perintah wajib, dia pasti makan. Kecuali yang sakit karena mungkin rasanya nggak enak, dokter menyatakan wajib makan. Nah, dipaksa karena seleranya nggak nyaman, wajib makan. Tapi ketika normal, akalnya sehat, tidak perlu ada hukum makan. Jadi orang-orang manusia itu cak moncandeng rengkona, mun kam mati tak takut. Lagi Islam gak itu mau surah perang mati tak takut. Saya takut apa? Takut lapar. Itu membeda itu uman kenapa? Itu biasanya terpuk biasanya. Karena lapar ini, mun mati tak takut. Nah, dalam Al-Quran Kak Dinto disebut bi Allah fiha kutubun qayyimah. Pernah bisa was? Silakan diuji Kak Dinto. Yakin uji. Jadi, itu kan klaim, tidak, silakan diuji. Allah sendiri yang menantangnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau engkau masih meragukan, enggak percaya akan kebenaran Al-Qur'an, ya, bahwa ini memang benar dari Allah, silakan buat uji. Diuji apapun bentuknya, silakan diuji. Al-Qur'an menantangnya. Al-Qur'an itu memang dogma, aturan yang mau tidak ikuti. Tapi Al-Quran justru menantang orang yang tidak percaya untuk mengujinya. Kenapa? Kadang manusia itu tidak begitu saja mau menerima kebenaran sebelum akalnya dinyatakan lemah oleh Al-Quran. Mula kala akala manusia hurul dengan Al-Quran. Mungkin orang masa hebat kadang tidak mau dengan kebenaran Al-Quran. Allah nyatakan pada ayat ini fiha kutubun qayyimah. Semua Kenapa saus aturan Al-Quran Kak Dito? Yang utama soal akidah. Yang kedua al-wa'du wal-wa'id. Ada janji bagi orang yang beriman, ada ancaman bagi orang yang tidak beriman. Yang ketiga adalah al-ibadah, yang petunjuk hidup bahagia dunia akhirat. Yang kelima adalah tentang sejarah hidup yang semestinya menjadi cerminan hidup kita. Jangan sampai melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, sampai kita jatuh ke tempat yang sama dua kali. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dua kali. Orang yang bijak itu Bapak Ibu, jangan menunggu dirinya salah kemudian menyesal, karena belum tentu ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Orang yang bijak itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah hidup orang lain. Al-Quran memberikan contoh semuanya. Nah, semoga kajian-kajian ringkas begini ada manfaatnya untuk kita semua. Terus terang, saya mohon maaf tidak terlalu lama, Pak Ketua Takmir agak ini suara serak ya. Jadi sedikit tentu berharap manfaat atas kajian kita ini. Wal afu minkum. Mari kita akhiri dengan doa Al-Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.